Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi di channel YouTube saya, Belajar Matematika bersama Pak Imam. Di video kali ini saya akan melanjutkan bab 2 turunan fungsi trigonometri Matematika Minat kelas 12. Di video sebelumnya untuk turunan fungsi trigonometri sudah saya bahas tentang rumus-rumus dasar. Untuk video kali ini saya akan membahas sifat-sifat pada turunan fungsi trigonometri. Sifat turunan fungsi di sini yang akan saya bahas ada 4. Yang pertama, fx sama dengan k kali u, di mana k adalah konstanta, maka turunannya f aksen x sama dengan k kali u aksen. Lalu bentuk yang kedua, bentuk penjumlahan atau pengurangan. Fx sama dengan u ditambah atau dikurangi v, maka turunannya f aksen x sama dengan u aksen ditambah atau dikurangi v aksen. Bentuk yang ketiga, bentuk perkalian u kali v. Fx-nya sama dengan u kali v, maka turunan pertamanya f aksen x sama dengan u aksen v ditambah u v aksen. Bentuk yang keempat, bentuk pembagian u per v. Fx sama dengan u per v, maka turunan pertamanya f aksen x sama dengan u aksen v dikurangi u v aksen dibagi v kuadrat. Contoh pertama, tentukan turunan pertama dari fungsi-fungsi berikut. Oke, sekarang kita kerjakan atau kita selesaikan dengan menggunakan sifat-sifat ini tadi. Untuk yang A, fx sama dengan 2 sin 3x. Berarti kita menggunakan sifat yang pertama k kali u. K-nya di sini adalah 2, sedangkan u-nya adalah sin 3x. Berarti fx sama dengan, seperti kita ketahui bahwa sin turunannya adalah cos. Berarti sin 3x ini menjadi cos 3x. Lalu turunan 3x itu sama dengan 3. K-nya tetap 2. Berarti 2 kali 3 cos 3x. Sehingga kita peroleh 2 kali 3 sama dengan 6 cos 3x. Itu untuk jawaban yang A. Lalu untuk yang B, di sini bentuk penjumlahan. Berarti sifat yang kedua, U ditambah V. Kalau U ditambah V, maka turunannya U aksen ditambah V aksen. Berarti masing-masing suku ini kita turunkan. Yang pertama, turunan dari 3 sin 2x-nya. Turunan sin itu adalah cos. Berarti cos 2x. Turunan 2x adalah 2. K-nya tetap 3. Lalu untuk yang cos 4x, turunan cos itu adalah min sin. Sedangkan turunan 4x itu adalah 4. Sehingga kalau kita sederhanakan, 3 kali 2 sama dengan 6, berarti 6 cos 2x. Min kali plus 4 berarti min 4 sin 4x. Lalu bentuk yang ketiga, atau soal yang C, di sini fx sama dengan sin 2x kali cos x. Berarti karena ini perkalian, maka menggunakan sifat yang ketiga, u kali v, turunannya adalah u aksen v ditambah u v aksen. Berarti bentuk yang C ini kita misalkan sebagai bentuk perkalian. Sin 2x ini sebagai u-nya, sedangkan cos x-nya ini sebagai v-nya. Berarti u kali v. Kita misalkan dengan menggunakan sifat 3, berarti u-nya itu adalah sin 2x, maka turunannya atau u aksennya berarti 2 cos 2x. Nah, ini dari mana? Seperti sebelumnya, sin turunannya adalah cos, turunan 2x adalah 2. Berarti diperoleh 2 cos 2x. Lalu untuk v-nya adalah cos x. Cos x, ya, berarti v aksennya, v-nya ya, v-nya cos x, maka v aksennya turunan dari cos x adalah min sin x. Jadi f aksen x-nya mengacu pada rumus ini. Kalau u kali v berarti u aksen v ditambah u v aksen. Ini. Sekarang tinggal substitusi aja. U aksennya 2 cos 2x ini kali v berarti kali cos x ditambah u berarti sin 2x di sini kalikan v aksen. V aksennya adalah min sin x. Ini kalau kita sederhanakan berarti 2 cos 2x kali cos x
karena ini kali min, maka plus kalikan min berarti min. Berarti diperoleh min sin 2x kali sin x. Sekarang ke soal yang D, ini adalah sin x per cos x, berarti bentuk pembagian U per V. Berarti rumusnya pakai yang ini, yang pembagian ini. Kita misalkan juga ini dengan menggunakan sifat 4, berarti sin x itu pembilangnya ini sebagai U, sedangkan penyebutnya ini sebagai V. Berarti kita misalkan U-nya adalah sin x, sedangkan V-nya adalah cos x. Nah, ini kalau kita cari turunannya, turunan sin x adalah U aksen sama dengan cos x. Sedangkan V-nya sama dengan cos x, maka turunannya adalah V aksen sama dengan min sin x. Dengan menggunakan rumus pembagian, turunan pembagian, U aksen V dikurangi U V aksen per V kuadrat. Tinggal mengganti saja. U aksen diganti cos x. Kalikan V. V-nya adalah cos x. Dikurangi U sama dengan sin x. Kalikan V aksen. V aksennya adalah min sin x. Dibagi V kuadrat. V-nya adalah cos x. Berarti cos x kurung dikuadratkan. Lalu kita sederhanakan, cos x kalikan cos x berarti cos kuadrat x. Min sin x kali min sin x. Min kali min berarti plus. Sin kali sin berarti sin kuadrat. Berarti catatannya, kalau kuadrat itu boleh ditulis seperti ini. Berarti kalau ada sin kuadrat x, itu maksudnya adalah sin x kali sin x. Berarti nulisnya adalah sin kuadrat x, bukan sin x kuadrat, tetapi sin kuadrat x. Jadi boleh dikatakan kalau cos kuadrat x itu artinya adalah cos x kali cos x, kalau sin kuadrat x itu adalah sin x kali sin x. Lalu bentuk ini bisa kita sederhanakan. Jadi di kelas 10 dulu kalau ada cos kuadrat x ditambah sin kuadrat x itu sama dengan 1. Ya, identitas trigonometri. Berarti ini boleh ditulis 1 ya, per cos kuadrat x. Sedangkan sepercos itu adalah sekan. Berarti boleh dikatakan kalau sepercos kuadrat x itu adalah sekan kuadrat x. Karena kebalikan dari cos atau sepercos itu adalah sekan x. Nah, rumus ini bisa kita buat kesimpulan. Kesimpulannya apa? Sin x per cos x itu kan identitas trigonometri. Sin x per cos x itu adalah tan x. Berarti kalau turunan dari sin x cos x itu adalah sekan kuadrat x, maka turunan dari tan x itu adalah sekan kuadrat x. Jadi kita punya rumus atau punya konsep dasar untuk turunan sin x itu adalah cos x, turunan cos x adalah min sin x, sedangkan turunan tan x itu adalah sekan kuadrat x. Jadi ini sebagai pembuktian rumus turunan untuk tan x. Sekarang kita ke contoh berikutnya, contoh 2. Diketahui fx cos 2x kurangi 6 sin x, yang ditanyakan adalah nilai dari f aksen pi per 4. Ini berarti menggunakan sifat yang kedua, bentuk penjumlahan pengurangan. Kita cari turunannya dulu. Cos turunannya adalah min sin, turunan 2x adalah 2. Berarti diperoleh min 2 sin 2x. Sin x turunannya adalah cos x, 6-nya ini k-nya tetap. Berarti min 6 cos x. Lalu kita cari nilai f aksen pi per 4. Jadi x-nya kita ganti pi per 4. Pi per 4 itu adalah 45. Dari mana? Pi itu adalah 180. Kalau dibagi dengan 4, maka diperoleh sama dengan 45 derajat. Lalu kita masukkan, ya, x-nya kita ganti 45 derajat. Berarti sin 2x berarti sin 2 kali 45, cos x berarti cos 45. 2 kali 45 berarti 90. Lalu sin 90 adalah 1, cos 45 adalah setengah akar 2. Min 2 kali 1 berarti min 2,
dikurangi 6 kali setengah itu adalah 3 ya. Jadi boleh dicoret 6 bagi 2 itu adalah 3. Berarti hasilnya min 2 kurangi 3 akar 2. Contoh selanjutnya, contoh yang ketiga. Ini bentuk perkalian sin 3x kali cos 3x. Berarti ini bentuk U kali V. Sin 3x ini sebagai U-nya, cos 3x-nya ini sebagai V. Kita selesaikan, kita misalkan U-nya sin 3x, turunan sin 3x adalah 3 cos 3x, V-nya cos 3x, V aksennya atau turunannya berarti sama dengan min 3 kali sin 3x. Kita gunakan rumus perkalian F aksen X sama dengan U aksen V ditambah UV aksen. U aksen berarti di sini 3 cos 3x dikalikan V berarti kali cos 3x ditambah U berarti sin 3x dikalikan V aksen. V aksennya adalah min 3 sin 3x. 3 cos 3x kalikan cos 3x berarti cos kuadrat 3x. Ini plus kalikan min berarti min 3, sin 3x kalikan sin 3x berarti sin kuadrat 3x. Nah, sekarang kita cari F aksen pi per 6. Pi per 6 itu kan 180 dibagi 6. 180 bagi 6 berarti ketemu 30. Berarti di sini adalah F aksen X-nya adalah 30 derajat satuannya. Jadi ini 3 kali 30, yang ini juga 3 kali 30 berarti 90. 3 cos kuadrat 90 dikurangi 3 sin kuadrat 90. Cos 90 itu adalah 0, berarti ini 0 kuadrat. Sin 90 adalah 1, berarti 1 kuadrat. 3 kali 0 kuadrat itu 0. Dikurangi 3 kali 1 kuadrat itu adalah 3. Berarti 0 dikurangi 3 sama dengan min 3. Jadi jawaban untuk contoh ketiga adalah min 3. Kita lanjut ke contoh yang keempat. Ini bentuk pembagian. Untuk pembagian U per V, berarti ini kita misalkan sebagai U pembilangnya dan penyebutnya ini sebagai V. Berarti bentuk U per V. Kita misalkan U-nya adalah pembilang sin 2x, V-nya adalah cos x. Kita cari U aksennya, turunan sin 2x adalah 2 cos 2x, turunan cos x adalah min sin x. Dengan menggunakan rumus pembagian, F aksen X sama dengan U aksen V dikurangi UV aksen per V kuadrat. Kita ganti U aksen diganti 2 cos 2x, V diganti cos x, dikurangi U diganti sin 2x, kalikan V aksen. V aksennya diganti min sin x, dibagi V kuadrat, berarti cos kuadrat x. Di sini min kalikan min berarti plus. Nah, sekarang kita X-nya kita ganti 30 derajat. Dari mana? Pi per 6. Berarti ini pi per 6 itu sama aja 180 dibagi 6. 180 dibagi 6 berarti 30. X-nya kita ganti 30. Nah, ini masing-masing X-nya kalau kita ganti 30 berarti diperoleh 2 cos 2 kali 30 60. Ini juga 2 kali 30 berarti 60. 2 cos 60 itu setengah. Cos 30 itu setengah akar 3. Ditambah sin 30 itu setengah akar 3. Sin 60 ya. Sin 60-nya itu setengah akar 3. Sin 30-nya adalah setengah. Cos kuadrat 30. Cos 30 itu kan setengah akar 3, berarti dikuadratkan. Ini 2 kali 1 kali 1 berarti 2. 2 kali 2 4, berarti ini 2 per 4. Akar 3. 1 per 2 kali 1 per 2 berarti 1 per 4 akar 3. Setengah akar 3 kuadrat. Ini
akar 3 dikuadratkan kan akar 3 kali akar 3 ketemu 3. 1 kuadrat itu 1, 2 kuadrat 4, berarti ini 3/4. Nah, ini bentuk akar sejenis, sama-sama akar 3, berarti koefisien, bukan koefisien ya, 2/4 sama 1/4-nya ini pecahannya kita jumlahkan. Berarti 2/4 tambah 1/4 akar 3. Ini bisa dijumlahkan karena sejenis, sama-sama akar 3. 2/4 tambah 1/4 itu adalah 3/4. Berarti yang pembilangnya 3/4 akar 3 dibagi 3/4. 3/4-nya dicoret sehingga ketemu akar 3. Jadi jawaban dari soal nomor 4 ini adalah akar 3. Oke, demikian untuk sifat-sifat turunan fungsi trigonometri. Di video selanjutnya akan saya bahas sifat yang terakhir, yaitu sifat turunan trigonometri yang bentuk pangkat. Dan kita selesaikan dengan sifat aturan rantai. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.